Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial analisis struktur dengan metode kekakuan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara merakit matriks kekakuan dengan cara yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Baik, kita akan memulai dengan melakukan perakitan matriks kekakuan untuk struktur plain truss atau struktur rangka bidang, tetapi cara ini dapat kita lakukan juga nanti untuk struktur-struktur yang lain. Nah, untuk merakit matriks kekakuan suatu struktur, pertama-tama kita harus membentuk matriks kekakuan masing-masing batang dalam sumbu lokal. Kemudian kita transformasikan semua matriks kekakuan yang sudah dibentuk ke dalam sumbu global atau ke dalam sistem koordinat global. Nah, sesudah itu kita tentukan vektor tujuan atau destination vector dari struktur tersebut. Jadi tentunya kalau kita akan membentuk matriks kekakuan struktur ini, kita mulai dari batang 1, batang 2, batang 3, sehingga kita mendapatkan matriks kekakuan struktur ini. Nah, kita lihat struktur ini mempunyai derajat kebebasan 2, yaitu kita lihat pada titik 1 di sini tumpuan sendi, karena tumpuan sendi pada suatu struktur plain truss tidak mempunyai derajat kebebasan, maka di sini tidak ada derajat kebebasan. Selanjutnya, di sini tumpuan 2 dan 3 juga sama sendi, sehingga di sini juga tidak ada derajat kebebasan atau perpindahan. Dengan demikian, derajat kebebasan terdapat pada titik nomor 4, yaitu U1 dan U2, yaitu perpindahan dalam arah horizontal dan vertikal. Dengan demikian, maka derajat kebebasan struktur ini adalah 2, sehingga matriks kekakuan yang harus kita bentuk berukuran 2 kali 2. Penentuan derajat kebebasan ini sangat penting karena ini nanti menentukan besarnya ukuran matriks kekakuan. Baik, selanjutnya, misal kita sudah mendapatkan matriks kekakuan masing-masing batang dalam sumbu global, yaitu ini K1, K2, dan K3. Untuk memudahkan, matriks kekakuan masing-masing batang dalam sumbu global dinyatakan dengan lambang-lambang seperti yang tertera di sini, yaitu misalnya untuk K1 besar dengan lambang segi 4, sedangkan K2 besar dengan lambang segitiga, dan K3 besar dengan lambang lingkaran. Kemudian matriks kekakuan ini harus kita rakit sehingga nanti kita dapatkan matriks kekakuan struktur yang berukuran 2 kali 2. Baik, kita ambil sebagai contoh hubungan antar batang dari struktur ini adalah batang 1 dari 1 ke 4, batang 2 ini dari 2 ke 4, 2 ke 4, kemudian batang 3 ini dari 4, 3. Nah, hubungan antar batang ini nanti menentukan bentuk dari vektor tujuan yang harus kita tentukan. Jadi sebagai contoh, untuk batang 1 ini dari 1, 2, maka vektor tujuan atau destination vector dari batang 1 adalah 0, 0. Jadi di sini karena tidak ada perpindahan, di sebelah kiri yaitu 1 di titik 1. Kemudian 1, 2 karena di titik ujung yang lain itu terdapat perpindahan U1 dan U2 sehingga ini 1, 2. Kemudian untuk batang 2 dari 2 ke 4, dari 2 ke 4 di titik 2 tidak ada perpindahan sehingga dua komponen yang pertama dari vektor tujuan batang 2 0, 0 ini, kemudian di titik 4 ada U1 dan U2 1, 2. Selanjutnya untuk batang 3 dari 4, 3 sehingga di titik 4 ada U1, U2 sehingga ini 1, 2 dan di titik 3 tidak ada perpindahan sehingga 0, 0. Nah, vektor tujuan ini nanti kita gunakan untuk merakit matriks kekakuan masing-masing batang. Baik, selanjutnya seperti yang tadi sudah kita bahas, karena derajat kebebasan struktur ini adalah 2, maka kita siapkan tempat untuk menampung matriks kekakuan masing-masing batang dengan ukuran 2 kali 2 sebagai matriks kekakuan struktur. Kemudian kita
mulai merakit matriks kekakuan masing-masing batang. Kita mulai dari batang 1. Ini tadi matriks kekakuannya misal sudah kita peroleh seperti ini. Kemudian kita tadi sudah tahu juga vektor tujuan batang 1 adalah ini, 0012. Kemudian kita tempatkan vektor tujuan ini di atas ini dan di bawah ini. Kemudian kita tahu untuk vektor tujuan yang bernilai 0 artinya komponen matriks kekakuan batang tersebut tidak kita rakit, sehingga itu dapat kita eliminasi seperti ini. Jadi kita coret, kemudian ini juga sama, kita coret, sehingga hanya bagian ini nanti yang dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi sebagai contoh, ini elemen ini nanti ditempatkan pada matriks kekakuan struktur pada baris pertama karena ini nomor 1 dan kolom pertama karena ini nomor 1. Jadi ditempatkan di sini nanti. Demikian juga untuk elemen selanjutnya di sampingnya itu ditempatkan pada baris pertama ini kolom kedua. Jadi di sana. Selanjutnya elemen itu ditempatkan pada baris kedua kolom pertama di sana. Kemudian yang terakhir ini ditempatkan pada baris kedua, kolom kedua atau di sini. Jadi ini adalah kontribusi batang 1 ke dalam matriks kekakuan struktur. Selanjutnya kita dapat melakukan cara yang sama untuk batang-batang yang lain. Jadi untuk batang 2, tadi matriks kekakuan batang dalam koordinat global sudah kita tetapkan seperti ini dengan lambang segitiga ini. Ini harus kita rakit ke dalam matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuannya. Vektor tujuannya adalah untuk batang 2 ini. Tadi 0012. 0012 kemudian kita tempatkan di atas dan di samping di sini vektor tujuan tersebut. Kemudian sama seperti tadi, matriks kekakuan dengan vektor tujuan yang bernilai 0 tidak dirakit sehingga itu dapat kita eliminasi. Sebetulnya hanya bagian ini nanti yang berkontribusi ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi elemen yang pertama ini nanti dirakit pada matriks kekakuan struktur dan ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama. Jadi di sana. Demikian juga untuk elemen selanjutnya yang ini itu ditempatkan pada baris ke-1, kolom ke-2. Di sini. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Di sini. Elemen yang terakhir ini ditempatkan pada baris kedua, kolom kedua. Atau di sini. Nah, sampai dengan langkah ini adalah kontribusi dari matriks kekakuan batang 1 dan batang 2 yang terakhir baru saja kita rakit. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan batang 3. Tadi batang 3 juga sudah kita tetapkan matriks kekakuan dalam koordinat global seperti yang ini. Sama seperti tadi kita tentukan vektor tujuannya. Jadi ini vektor tujuannya adalah 1200 sehingga kita tempatkan di sana. 1200 dan ini 1200. Kemudian vektor tujuan dengan nilai 0 itu artinya adalah elemen matriks kekakuan tidak dirakit sehingga itu kita coret. Dengan demikian hanya bagian ini nanti yang akan kita tempatkan pada matriks kekakuan struktur sama seperti tadi. Jadi elemen ini yang pertama ini ditempatkan pada baris pertama kolom pertama. Jadi di sana. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris pertama kolom kedua di sana. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris kedua kolom ke-1 di sini nanti. Dan yang terakhir ini nanti ditempatkan pada baris kedua kolom kedua di sana. Sehingga sekarang kita dapatkan matriks kekakuan struktur yang merupakan gabungan dari matriks kekakuan masing-masing batang dalam koordinat global yang kita rakit sesuai dengan vektor tujuannya sehingga kita dapatkan matriks kekakuan struktur seperti ini. Jadi ini adalah matriks kekakuan struktur yang kita dapatkan yang dirakit dari matriks kekakuan masing-masing batang dalam koordinat global. Matriks ini dirakit sesuai dengan vektor tujuannya sehingga kita dapatkan matriks kekakuan struktur dengan ukuran 2x2 sesuai dengan ukuran derajat kebebasan yang kita punyai. Baik, saya kira itu yang dapat kita
bahas pada tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.